Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbullah wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Bagaimana kabarnya pagi ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Dan kita doakan saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang dalam keadaan sakit, Allah sembuhkan semuanya, Allah angkat penyakitnya, dan juga kalau ada yang sedang dalam kesulitan, Allah juga angkat kesulitannya. Allah berikan jalan keluar yang terbaik untuknya. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur tentu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang luar biasa di pagi ini, dan mudah-mudahan kenikmatan yang selalu Allah berikan kepada kita semua, yaitu yang penting adalah kenikmatan iman dan Islam. Karena itulah sebuah kenikmatan yang tidak bisa diganti dengan apapun, sebuah kenikmatan yang mendorong kita untuk selalu istiqamah dalam majlis ilmu. Kenikmatan itulah yang mendorong kita untuk selalu istiqamah dalam ibadah. Eh, Itulah yang paling penting dalam kehidupan. Sesungguhnya karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu tujuan utama, yaitu untuk beribadah kepadanya. Sahabatku yang dimuliakan Allah, tentu salawat dan salam hanya bagi baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga mudah-mudahan juga sampai kepada kita para pecinta risalahnya dan para pecinta sunnah-sunnahnya yang insya Allah dengan itulah kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, dan mudah-mudahan kelak kita juga bisa berjumpa dengan beliau, kemudian eh, bisa menikmati wajah-wajah beliau dan kenikmatan yang tentu tidak ada taranya. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi ini insya Allah kita akan kembali membahas tema Senin dan Selasa ini, memang tema-tema tentang parenting ya, keluarga, dan tema-tema yang sudah kita bahas sebelumnya tentang istri-istri Rasulullah, baru sekilas ya, dan kita akan eh, masuk kepada persoalan yang memang kita hadapi sehari-hari ya. Bagi orang tua memang tentang anak ini menjadi sebuah tema penting sekali, dan tentu setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda ya dalam mendidik anak. Eh, tapi yang paling penting dalam sebuah tema tentang pendidikan anak ini memang ada sebuah hadis Nabi yang sudah sangat dikenal. Hadis Nabi ini bahwa setiap anak ini memang terlahir dalam keadaan fitrah. Ulu maladini wuladu alal fitrah, dan kemudian dijelaskan dalam hadis selanjutnya, Pak Abau yuhawidanahi au yunasirani au yumajizanihi. Dan kedua orang tuanya lah yang akan yang menjadikan mereka ini, anak-anak kita ini, sebagai Nasrani, sebagai Majusi, eh, sebagai Yahudi gitu ya. Dan eh, kita tidak memahami bahwa hanya sebatas berubah agama ya, convert to apa agama lain gitu ya. Tapi sesungguhnya perilaku-perilaku dari mereka pun, kalau kita mau jujur, sudah banyak dilakukan oleh kita semua, kebanyakan umat Muslim. Dan itu sudah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW bahwa eh, kita walaupun menjadi seorang Muslim masih banyak yang mengikuti perilaku atau kebiasaan-kebiasaan dari kaum Yahudi, Nasrani gitu, dan Majusi. Dan ini sebuah pengingat bagi kita semua bahwa pentingnya kita untuk thalabul ilmi ya, untuk belajar agama sehingga kita punya satu panduan yang utuh tentang agama ini. Dan dari Senin sampai Ahad, dari pagi dan sampai malam, sebenarnya kita sudah punya banyak sarana ya dari Majelis Keluarga Indonesia yang sudah disediakan dengan hadirnya para guru kita yang selalu menemani kita. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah wasilah tentunya untuk menjadikan kita paham tentang agama ini. Dan
orang yang memang akan diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam firman Allah, yufaqihu fiddin, akan dan sebuah hadis ya, akan dimudahkan, akan dipahamkan tentang agama ini. Dan salah satu poin penting dalam agama ini adalah salah satunya soal tarbiyah atau pendidikan ya, ta'dib gitu ya. Tentang pendidikan ini, pendidikan terhadap anak-anak ini menjadi sebuah persoalan penting yang harus kita pahami ya, dan saling sharing dengan sesama tentunya, karena masing-masing punya pengalaman, dan itu pengalaman paling berharga yang bisa jadikan sebagai pelajaran untuk kita semua. Dan alhamdulillah Babe sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Be. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Be? Sehat walafiat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Mana tuh videonya saya mukanya? Oh, itu dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Be, ini temanya tentang langsung ke parenting Be ya. Eh, Iya. kita tema tentang kalau saya membuat judulnya agak sedikit serem nih. Kenapa anak jadi pembangkang gitu ya? Eh, apa memang sesungguhnya yang membangkang itu kan, kalau kenakalan anak ini selalu menjadi sebuah tema penting, tapi tidak ada juga isu besar tentang kenakalan orang tua, gitu kata Babeh ya. Bahwa sebenarnya orang tua yang harusnya lebih dididik, maka dengan mendidik orang tua, maka lahirlah seorang anak atau anak-anak yang juga soleh-solehah ya. Jadi, tapi ada sebuah Betul. anggapan nih, Beh. Kalau ada Ya. sebuah proses anak membangkang, jadi tidak menurut, sering memberontak ini, apa memang ada sebuah proses alamiah dari usia itu, Beh. Seiring dengan usia, misalkan menjelang balik itu, anak kadang-kadang sedang mencari tensinya, sedang mencari jati diri, sering disebutkan kayak gitu, Beh ya. Sehingga Betul. banyak di antara kita memaklumi, nama juga remaja gitu ya. Enggak. Itu sebuah anggapan yang salah atau bagaimana, Beh? Enggak begitu. Bilang jelas itu anggapan yang salah, Ustaz. Gini aja, itu anak kita aja deh, atau kita sendiri. Kenapa saya bilang itu salah, langsung saya memberi jawaban salah? Karena kita kagak, gitu. Karena saya kagak, gitu kan. Abang-abang saya kagak, gitu. Adik saya juga kagak, gitu. Sekeluarga kagak. Kita 8 bersaudara, ya. Nggak ada yang begitu. Semuanya kalau abah bilang ahem, diam semua, gitu. Ketika abah bilang A, ya A semua. Dari yang paling gede yang paling sampai yang paling kecil tetap aja nggak ada yang B, nggak ada yang C, nggak ada yang D. Begitulah kalau kita ngerasain zaman dulu. Jadi apapun yang abah bilang, iya langsung. Jadi tanggapan udah gede, terus dia apa namanya? Maaf ya, terus bikin bikin apa? Bikin dasi. Rutinitas pagi deh, Beh ya. Iya, Alia, Alia, mah, Li, dah jadi. Apapun yang orang tua bilang kok enggak tuh, iya aja kami semua. Kakak saya yang paling tua tetap aja bilangnya iya. Ya, saya bilangnya iya, semua bilangnya iya, nggak ada yang bilang tidak, gitu. Itu bukti. Jadi anggapan itu jangan dijustifikasi, jangan jadi pembenaran, karena anggapan itu nggak benar. Baik, Beh. Silakan, Beh. Kita mulai Baik, kajiannya. kita mulai. Baik, teman-teman semua, Majelis Keluarga Indonesia yang saya cintai, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak yang dilahirkan pasti dalam keadaan fitrah. Fitrah adalah suci, fitrah adalah condong kepada kebenaran, fitrah adalah maunya yang baik-baik aja,
Fitrah maunya yang baik dan tidak mau yang jelek. Fitrah itu adalah lelaki sejati atau perempuan sejati. Fitrah itu berada dalam kondisi iman dan percaya kepada Allah. Itulah kondisi anak-anak kita awalnya. Ya, kondisi anak kita awalnya. Dan Nabi sudah memutuskan pasti orang tuanya lah yang bertanggung jawab. Anaknya jadi apa? Pasti. Udah saya didik, dia masih begini, enggak ada salah. Udah saya didik, tapi lingkungan mempengaruhi, enggak. Berikan kepada saya hadis tentang lingkungan mempengaruhi. Berikan kepada saya hadis Al-Quran bahwa lingkungan mempengaruhi. Yang saya temukan yang mempengaruhi hanya orang tua dan sahabat sejatinya. Itu karena orang tua lengah, akhirnya dia mengambil pendapat, mengambil idola, mengambil sampel, mengambil contoh dari teman dekatnya. Ada hadisnya. Ar-rajul ala din khalilihi falyanzur man yukhalili. Seseorang itu akan mengikuti agama sahabatnya. Maka perhatikanlah falyanzur man yukhalil. Siapa yang dijadikan soulmate, siapa yang dijadikan sahabat. Perhatikan. Tetapi janganlah menghindar, wahai bapak-bapak dan ibu, bahwa apapun anak kita tetap itu dari kita. Maka kemarin saya baru pulang dari Lubuk Linggau, memberi materi tentang parenting di Lubuk Linggau. Nah, eh, di sana kita menemukan satu riset ya bahwa anak-anak sekolah agama mau di SD, SMP, lalu SMA tidak gitu. Jadi sekolah itu mencatat kenapa di semua sekolah TK-nya mau, SD mau, ada yang SMP sudah nggak mau, ada yang SMA sudah nggak mau gitu. Nah, ini fenomena menarik gitu ya. Ini fenomena menariknya begini. Iya, orang masih kecil mau dididik agama. Tapi begitu sudah remaja, nggak mau gitu loh. Di remaja malah menyingkir gitu dari kehidupan agama. Apakah pendidikan agama yang selama ini didapat tidak menarik buat dia? Sehingga dia berkesimpulan seperti itu. Kita terlalu jauh, terlalu dalam. Mending kita balik lagi kepada hadis saja, saya bilang. Bahwa seorang itu menjadi bermental Yahudi kah, Nasrani kah, Majusi kah? Kata Rasulullah dari orang tuanya. Gitu. Dari orang tuanya. Atau orang itu dari soulmate-nya. Maka dari situlah kita mulai. Pertama, anak yang nggak bisa dibilangin atau yang nggak nurut, apakah kita sudah penuhi belum hak-haknya? Itu kan yang paling persoalan penting kan. Nomor satu misalnya, hak untuk mendapat makanan yang halal. Itu kan dari bayi, bahkan dari belum lahir, bahkan dari dalam perut, gitu. Kalau seorang anak nggak nurut sama orang tua, susah diajarin agama, susah disuruh sholat. Ya perhatiin makanannya. Jangan-jangan dia kemasukan makanan haram. Apabila ini berlanjut terus, di akhirat, anak itu juga hak oleh Allah untuk menjawab. Kenapa tidak mau berpendidikan agama? Ya Allah, dia bilang. Ini orang tua saya nih, ngasih makan makanan haram melulu. Gitu kan. Ya Allah, ini gara-gara orang tua saya nih. Dia kasih makanan haram sama saya. Kan dituntut sama orang tua sama di akhirat nanti antum. Ya, sekarang sih kagak. Tapi ketika nanti kita lihat Allah Subhanahu wa taala
akan memberikan kesempatan kepada anak kita untuk menuntut. Nah ini baru satu gitu loh. Apakah kita penuhin nggak hak anak kita itu? Kalau enggak, ya Allah ya Rabbi. Pantes dong dia bandel. Pantes dong dia nggak nurut. Pantes dong dia ngelawan. Pantes banget semuanya pantes. Karena memang kita telah mengabaikan haknya. Kita mengabaikan hak-haknya, kita mengabaikan tanggung jawab. Anak itu berhak mendapat pelajaran Al-Quran dari kita. Kita ajarin nggak? Kita ajarin nggak? Anak itu berhak mendapat pengenalan rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan dari kita. Anak itu berhak mendapatkan pengenalan tentang Nabi, pengenalan tentang sholat. Kan udah disekolahin, nggak bisa Pak. Enak aja lah lepas. Itu kan udah kita kasih kepada gurunya, nggak bisa Pak, nggak bisa. Enak aja ngelepas diri begitu segampang itu. Nggak bisa. Itu bukan tugas ustadz, itu bukan tugas kiai, itu tugas ente sebagai orang tua. Gitu loh Pak, gitu loh Bu. Usahakan, saya sering sampaikan kepada teman-teman. Usahakan banget. Jangan sampai anak kita kenal Al-Quran dari orang lain. Jangan sampai anak kita kenal Nabi dari orang lain. Jangan sampai anak kita diajarin sholat sama orang lain. Lah kok begitu Ustaz? Iya, sering kok saya bilang begitu. Jangan sampai anak kita ya mendapatkan ilmu sholat, syahadat, zakat, puasa, haji, rukun Islam dari orang lain. Enggak, dari ustadz juga nggak boleh. Dari kita, Pak. Dari kita. Anak udah bahkan baca suratul Fatihah tuh jangan sampai dari ustadz, dari gurunya. Dari kita juga, Pak. Kenapa saya katakan gitu? Karena memang dari awal Al-Fatihah dia baca atau Bismillah dari sholatnya Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin harus kita yang pertama kali kasih tahu. Amalnya akan ke kita, penghormatannya akan ke kita, dan semuanya akan ke kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini awalan. Andai kata di majelis ini ada yang berkata, ya Allah Ustadz, saya nggak pernah ke begitu. Ya, ya gimana ya? Ya terlambat. Tapi saya mau ngomong apa? Mau ngomong baik-baik. Nggak bisa. Saya ngomong terlambat. Harusnya dari antum. Bukan dari orang tua. Bukan dari kiai. Bukan. Salah. Ya. Saya diajarin Quran sama Abah sih. Saya diajarin Quran sama Umi. Disuruh ngapalin juz amma sama Abah sama Umi. Gitu loh. Jangan-jangan begitu. Memang begitu keadaannya. Ya. Coba deh. Ada satu aja makanan haram masuk ke dalam perut anak kita. Jangan harap dia bisa ada hormat sama kita. Ini kasih amanat oleh Allah kok. Anak kan amanat oleh Allah. Jangan sampai kemasukan satu tetes makanan haram. Karena itu betul sekali. Udah nggak ada ceritanya orang yang makan makanan haram, udah nggak usah cerita. Udah nggak usah cerita, udah kelar hidup loh. Begitu kalau saya bilang sih. Orang yang memasukkan makanan haram, udah kelar. Itu para koruptor, itu pantas banget dihukum mati. Kenapa? Udah nggak pantas lagi hidup. Ya, apalagi dia yang diambil tuh hartanya, harta orang rakyat banyak gitu. Udah nggak pantas hidup beneran. Ya, hukuman mati adalah hukuman yang paling tepat buat mereka. Mau diapain tuh harta? Mau dikasih makan, anaknya jadi bandel. Mau bolang ke rumah, bininya jadi bini brengsek. Gitu kan? Jadi nomor satu, sebelum kita bicara soal keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, sebelum kita cerita anak-anak yang hormat, yang taat, harta kita udah halal apa kagak? Gitu aja dulu. Itu paling awal. Nomor satu itu adalah tunaikan 14 hak anak. Gitu ya. Saya tadi sambil cepat karena bukan itu topiknya. Tapi saya cepetin aja. Tapi itu awalan. Awalannya itu. Hak, anak berhak untuk mendapatkan makanan yang halal. Anak berhak untuk mendapatkan pelajaran Al-Quran. Anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang berupa contoh-contoh Rasul. Anak berhak untuk mendapatkan perhatian. Anak berhak untuk mendapatkan rukun-rukun Islam itu apa saja. Tahu mesti dari bapaknya. Aduh Ustaz, kita nggak tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Kita nggak bisa ngajarin. Nggak mungkin nggak bisa. Cuma ngajarin sholat kok.
zikir, udah selesai. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Jangan dari ustadz, jangan dari kiai, dari ente sebagai orang tua. Biar setiap dia ngaji, pahalanya buat antum. Mandala ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Ya. Nah, setelah kita penuhin semua hak-haknya, 14 ya haknya ya. Sampai kapan haknya? Sampai jodoh. Sampai jodoh, Pak. Anak berhak dicarikan jodoh oleh orang tuanya. Itu hak anak yang harus antum penuhi. Dia juga bisa cari sendiri. Iya, nggak apa-apa, dia bisa cari sendiri. Ente juga bisa nyariin. Gitu. Tapi anak orang tua wajib, mencarikan itu wajib. Mengenai anaknya mau atau nggak mau, itu urusan belakangan. Anaknya juga boleh nyari. Mengenai setuju atau nggak setuju, kita juga urusan belakangan. Kita bisa menyesuaikan, sama-sama menyesuaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya suka tanda tanya besar ketika orang berkata, dia orang udah gede, dia bisa menentukan nasibnya sendiri. Mana dalilnya dah, gitu aja dah. Ya, gitu aja, mana dalilnya gitu. Kan dia udah berkeluarga, Ustadz. Kita sebagai orang tua udah selesai tanggung jawabnya. Yang mana? Mana? Bagian mana dalam Al-Quran dan hadis yang menyatakan Anda sudah selesai tanggung jawabnya? Nggak ada. Jadi kita boleh ikut campur. Boleh. Jangan menentukan. Wajib terus berikut campur. Bukan boleh lagi. Jangan menetapkan. Jangan menentukan. Tapi ikut campur. Boleh. Harus. Kita kasih pandangan-pandangan agama. Kita kasih pandangan-pandangan pengalaman. Kita kasih pandangan-pandangan itu semua. Jangan menentukan. Nah, orang udah berkeluarga kok, udah punya anak, udah punya ini kok masih diajarin. Ya memang begitu cara Islam. Kalau nggak mau cara begitu, bukan cara Islam. Wajib terus, Pak. Allah jagain sampai mati, kata Allah. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kita jagain anak tuh sampai mati. Sampai kita mati atau anak kita yang mati. Gitu. Nggak ada selesainya. Nggak ada selesainya, Pak. Gimana anaknya, Pak? Ah, udah keluarga. Terus ya, saya udah keluarga, udah lepas. Selesai. Selesai tanggung jawab saya selesai. Enak aja. Nggak bisa, Bapak Ibu sekalian. Ya, itu sekedar saya cerita 14 hak anak yang mesti dapat dari orang tua. Dan itu nggak putus, gitu ya. Hak makan, ya, hak minum, hak mendapatkan yang halal, hak mendapat perhatian, hak mendapatkan semuanya itu ya. Nah, ini udah dari sini, Paul. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, ketika semua haknya telah terpenuhi, saya yakin banget nggak ada cerita nakal, nggak ada cerita bandel, nggak ada cerita ngelawan. Jadi tadi malam saya WA Ustaz Khalis, apa judulnya? Judulnya ya bila anak begini, ternyata perbaikannya begitu diceritain, ternyata lah kok ke kita lagi lah emang. Karena ketika ini kan satu satu sisi ya, kita ada kasus lain, satu dua kasus silahkan ya. Ya, walaupun judulnya demikian, tapi intinya adalah materi itu adalah ketika 14 hak anak itu telah kita penuhi, insya Allah saya jamin kagak bakal ngelawan, nggak bakal ngebangkang, nggak bakal nggak mau disuruh sholat, gitu loh, nggak bakal, pasti mau, gitu. Jadi penuhi dulu hak itu semua, maka jadilah sakinah mawaddah warahmah, gitu. Bahkan apa namanya kehidupannya, sekolahnya, temannya, semuanya, dia akan punya komparasi, perbandingan. Ini benar nggak nih? Ini benar nggak nih? Ini benar nggak nih? Gini. Kalau kita lepas sedemikian rupa, ya lepas semua nih sedemikian rupa, ya dia juga akan lepas. Dan ketahuilah, ada satu yang sulit sekali untuk dipecahkan melalui bincang-bincang sini kalau tidak langsung. Apa itu? Apa namanya gini? Anak berhak mendapatkan perhatian
di dalam hatimu dan cinta di dalam hatimu 100% agar terjadi hubungan timbal balik gitu loh. Karena ketika tidak 100% maka dia terhadapmu juga tidak 100%. Ketika hanya kau letakkan 10% di hati, maka dia juga meletakkan 10% di hati. Itu berlaku ya. Tidak berlaku pada orang, tapi tetap berlaku untuk orang lain, tapi berlaku kepada anak kandung kita itu berlaku. You are what you think. The law of repetition, ingat. When you repeat, everything is in your hand gitu. Ingat soal itu. Nah, ketika kita meletakkan dia di dalam hati kita sepenuhnya hati kita, sepenuh-penuhnya, maka dia akan meletakkan kita sepenuh-penuhnya. Gitu. Gimana bisa sih kalau umpamanya anak lagi minta bantuan kau nggak ada di sisinya. Berat ya kalau LDR ya, long distance relation gitu ya. Ya memang berat. Gimana dong Ustadz? Ini kan kita lagi mencari nafkah. Ya silahkan. Tapi jangan lupa hari gini ada sosmed yang mumpuni. Ada video call yang mumpuni. Gimana Ustadz? Ini tugas dari negara. Jalankanlah insya Allah gitu. Tapi kalau enggak, mendingan resign. Mendingan cari pekerjaan yang bisa setiap hari ketemu dengan anakmu, anak dan istrimu. Kalau kerjaan di luar kota jauh, apa boleh buat, nggak bisa, tetap usahakan pindah atau bersama-sama. Karena resikonya sangat besar. Kecuali telah 14 telah kau penuhi dan kau berangkat dan kau yakin dengan anakmu, nah itu bisa lagi lah. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak ada pengaruhnya antara anak masih kecil, remaja, dewasa, sudah dewasa bisa menentukan. Tidak. Saya, Mas Elo ada di sini ya? Ada Be? Ada ya? Ingat waktu kita ngambil video di Tebet itu 20 tahun lalu kali ya. Sekarang Hadir. 2024. Aisyah punya Ngambil. pacar. Ya, Aisyah punya pacar atau nakal itu baik. Nakal itu Saya baik. berusaha, ya nakal itu baik. Jadi sebenarnya bukan nakal, tapi berbeda pilihan gitu kan. Saya sampai sekarang masih pegang teori itu. Itu udah 2010, 14 tahun barangkali ya, 14 tahun. Nah, itu ya 14 tahun yang lalu masih tetap komit bahwa saya menyatakan nggak ada anak yang nakal, yang ada adalah berbeda pilihan gitu. Ya. Jangan cuma karena beda pilihan langsung ngecap anak kita tuh bandel, anak kita nggak tahu diri, anak kita brengsek gitu ya. Nggak bisa, ini beda pilihan doang gitu loh. Dia maunya begini dan dia maunya begitu. Beda pilihan. Coba dipahami filosofi itu ya. Tentu kalau kita ini sebagai orang tua yang lagi gila bola, Manchester United ya lawan Liverpool final lagi. Wow, siapa yang nggak nonton? Ya, bapak-bapak mana yang nggak nonton itu ya? Kecuali bapak-bapak yang ya error lah. Kalau buat saya pasti orang suka bola ya. Karena betul-betul pertandingan yang asik banget. Apalagi kalau Piala Dunia lah gitu lah. Atau iyalah kalau mungkin MU enggak atau Liverpool enggak atau apa namanya Eropa enggak Piala Dunia deh gitu. Siapa yang nggak gregetan ketika pertandingannya ternyata pertandingannya itu adalah kesebelasannya kemarin yang paling itu apa ya Belanda lawan Saudi Arabia. Ya, Belanda lawan Saudi Arabia. Ya pasti kita nonton gitu ya. Kita pegang Saudi Arabia gitu ya. Saudi Arabia udah 0-0 final. Nah, 0-0 final. Saudi Arabia menit kedua babak kedua. Babak kedua pun mau habis gitu. Tinggal 5 menit lagi gitu ya. Tinggal 5 menit lagi babak kedua. Dan Saudi Arabia sedang pegang bola dari tadi. Terus dan giring terus pas sampai depan gawang, tinggal tembak udah masuk ke tempat penalti. Tahu-tahu remote-nya dipegang oleh anak kita dan anak kita langsung ganti SpongeBob SquarePants. Perasaannya gimana?
contohnya contohnya fatal banget ya. Drastis. Contohnya parah. Kita lagi nungguin ya, bolanya udah final, babak kedua Saudi Arabia lawan Belanda, bola dipegang Saudi Arabia sampai depan titik penalti, pas lagi gocek-gocek lagi mau tembak, mau tendang, lalu diganti sama SpongeBob SquarePants sama anak kita. Apakah anak kita bandel? Apakah anak kita nakal atau brengsek ketika diganti dengan SpongeBob SquarePants itu? Enggak, Pak. Bapak sukanya bola, anak sukanya SpongeBob. Lalu di mana salahnya? Salahnya lah Anda yang terlalu kasar. Bos ini remote-nya. Dasar anak bandel lo, kurang ajar lo, kurang ajar lo. Nggak bisa, Pak. Dia cuma nonton SpongeBob. Dia cuma nonton SpongeBob. Cuma belum mengerti. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Ibu yang mesti mengerti, bukan anak. Anak nggak, itu udah pengertian yang bagus. Ya, dia mau nonton SpongeBob. Nggak bisa. Dan di dalam konsep anak nggak ada konsep waktu. Kita yang ada konsep waktu. Nggak bisa. Kita nggak bisa mengerti. Gitu dong ya. Jadi anak nggak salah dalam hal ini. Dia mau nonton SpongeBob kok. Kita yang maksain mentang-mentang kita suka bola. Nah ini contoh ilustrasi yang sederhana bahwa ternyata beda pilihan itu ya anak kita sudah mulai beda pilihan gimana gitu. Kalau ibu paksain anak ibu, pokoknya anak saya mesti masuk pesantren, harus masuk pesantren, harus masuk pesantren, terus dia nggak mau, terus gimana? Dia tetap masuk pesantren. Dan di pesantren dia menjadi orang yang pesakitan. Pinter kagak, tergaul, pinter kagak akhirnya. Berguna kagak, bahasa Arabnya nggak bisa. Qurannya juga jeblok. Kenapa? Karena dia kesana dalam bentuk paksaan dari ente. Gitu. Anak saya mesti jadi hafiz. Harus jadi hafiz. Harus sampai 30 juz. Harus sampai 30 juz. Emang kenapa? Biar orang tuanya di akhir, oh buat ente. Jadi ente buat keuntungan ente, ente maksa sama anak gitu. Gitu kan? Cara berpikirnya kan? Ya. Izin, besok kita berangkat. Aku juga mau sakit ini. Katanya Selasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, coba deh. Coba perhatikan sekali lagi. Apa yang Anda tinggalkan untuk anak Anda? Apa yang Anda apa yang Anda lakukan untuk anak Anda? Kok anak saya jadi begini, jadi begini? Balikin lagi ke diri. Lalu apa yang kamu lakukan terhadapnya? Apa yang kamu paksa terhadapnya? Luar biasa. Saya tuh kepengen anak saya di mana ya, di pesantren. Terus dia nggak mau gitu loh. Ya jangan. Saya tuh kepengen anak saya di apa yang menurut dia selama contohnya gini, selama dia tidak melanggar firman Allah, biarkan saja. Nah, itu kalimat yang cakep tuh. Ya, selama dia tidak melanggar Allah dan Rasul, nggak apa-apa. Gitu. Selama dia tidak melanggar Allah dan Rasul, nggak apa-apa. Dari mana kita tahu? Dia bilang, mama, mumpung masih panas, kasih susu kambing dong. Kasih susu kambing. Cemplungin aja. Tuh, ada nggak? Di dalam itu, yang itu biru ya, susu kambing. Maafin ya, sambil ngobrol. Susu kambing. Garuknya mana? Oh, ya kali. Enggak, ya. Akan pakai. Ya, udah. Nih, kalau aduk kita pakai tisu basah. Baju. Ya, baju kali itu. Bersih loh. Ibu sekalian, coba diulangi lagi cara pola didiknya. Ya, coba diulangi lagi. Perbuatan-perbuatan kita akan tercermin kepada anak. Terus kalau pamannya anak itu nggak nurut lagi, kenapa?
Ya, biar ikut di atas dipegang. Hidang makhluk kangen mas ini mah. Ini dimasukin di laci nih mah. Dimasukin di lemari nih mah. Ah, hidung kemana aja? Satu harian nggak ngeliat si hidung. Ah, sini. Kemana aja jempol? Baik, hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan. Mulai hari ini, kalau Anda tidak mencontohkan yang dia lihat, yang dirasakan, jangan ngaku-ngaku, jangan ngaku-ngaku untuk anak saya bandel. Dia mesti lihat yang Anda lakukan. Dia mesti merasakan dan bersama-sama Anda. Gitu. Ya. Zikir pagi itu momentum yang paling keren ya beneran. Untuk Anda yang masih anaknya nggak di pesantren ya. Anaknya di rumah ya untuk Anda. Oh iya, Bapak Ibu sekalian, saya minta tolong. Semua yang hadir di sini. Halo, halo semua. Halo, halo semua. Ini penting. Bagian daripada MKI. Iya dong. Iya dong. Iya dong. Dibersihin sayang. Dibersihin. Bersihin. Iya jempol. Halo, halo semua di bagian MKI. Halo juga, halo Beh. Nah, tanggal 17 Agustus sudah masuk santri-santri. Ya. Dan pesantren ini, saya kasih nama pesantren Askof, Ashabul Qaf, itu khusus juga keluarga MKI. Cuma satu orang di antara semua keluarga MKI yang nitipkan keponakannya sama saya. Jangan dong, rame-rame dong. Atau tetangganya deh, atau siapa deh. Sebab gini, pesantren yang saya bangun ini, pesantren yang mengedepankan akhlak. Bayangin ya, ngomong kasar langsung dipulangin ke orang tuanya. Gurunya kasar, gurunya yang saya keluarin. Kiainya kasar, kiainya yang saya keluarin. Tanpa jempol, nanti. Nggak ada cerita deh. Gurunya kasar, gurunya kita keluarin. Kiainya kasar, kiainya kita keluarin. Itu di pesantren kami. Ya, maka itu saya tolong sebarkan tentang pesantren ini agar menjadi pesantren percontohan. Dan boleh diklaim dengan nama pesantrennya Majelis Keluarga Indonesia. Nggak apa-apa, gitu loh. MKI punya pesantren nih, gitu. Jadi unik memang, unik. Di pesantrennya Askof boleh baca, aku boleh bawa Quran, boleh bawa handphone, nggak boleh. Mana ada pesantren yang bebas pakai handphone, kecuali pesantren kami. Pesantren kami nggak ada terkekang anak-anak, nggak usah pakai seragam. Emang Al Zaitun, ya, nggak pakai seragam nggak apa-apa. Hari-hari pakai kaos boleh, hari-hari pakai kaos boleh. Bilal nggak pakai baju jadi, ya, nggak pakai seragam begitu dah, ya. Itu pesantren kami. Kenapa dibolehin handphone Ustadz? Kenapa dilarang? Gitu kan dia kan jadi nggak belajar, siapa bilang orang materinya saya masukin ke handphone gitu. Tugasnya apa siang ini? Tugasnya ringkas semua ceramah-ceramah Gus Baha. Ayo. Ya mereka perlu handphone untuk meringkas. Tugas sore apa? Ringkas ceramah-ceramahnya Ustadz Adi Hidayat. Ayo. Malam apa? Ringkas ceramah-ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Ayo. Itu kalau hari Sabtu Minggu tuh. Ya. Selebihnya bacaan Quran, nahu, sorof, balagoh, dan seterusnya. Ayo. Gitu tuh. Jadi gimana? Ya boleh handphone. Yang dibuka yang mana gitu. Dan handphonenya nggak ada yang pakai password. Kalau santri pakai password, saya ambil handphonenya. Nah, tolong tuh Bu, kita masih kurang murid. Ya, silahkan. Ajak keponakannya siapa semua gitu ya. Kan nggak bayar ya. Nggak bayar secara resmi, secara sekian, nggak. Tapi hari-hari anterin makanan.
Tat, ini buat sarapan nih, Tat, kasih beras 2 karung, gitu. Tat, ini buat sarapan nih, Tat, kasih minyak goreng, gitu. Tat, ini buat ini, kasih, apa namanya, ya gitulah, bahan-bahan pokok, ya, telur, dan sebagainya, ya, ntar dimasakin. Ibu bapak sekalian, jadi kurang lebih demikian, kita buka seluas-luasnya untuk bertanya jawab, apabila ingin ditanyakan, silakan. Kasus-kasus khusus. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ini pesantren Babe sudah mulai ya. Insya Allah sebentar lagi udah mulai di 17 Agustus ya, udah terima murid. Iya. Alhamdulillah wa syukurlah, kita doakan mudah-mudahan Allah berkahi ya lembaga pendidikan yang Babe dirikan, dan kita semua jamaah MKI bisa juga menikmatinya, ikut bisa Ya, menyekolahkan anaknya ke sana gitu ya. iya, itu Mungkin kita semua. tetangganya, kerabat-kerabatnya silahkan untuk bisa ikut tolabul ilmu, mencari ilmu ya di pesantren Babe Haikal. Betul, bukan cuma itu. Saya persilahkan untuk ikut, untuk berpartisipasi. Baik, Bah, ini soal anak silakan jamaah yang dimuliakan Allah nih, karena ini persoalan kita semua. Sehari-hari kita kan tidak mungkin dilepaskan dari soal anak ya. Dan barangkali yang belum dikaruniai anak, kita doakan mudah-mudahan Allah mudahkan dikarunia anak ya. Allah mudahkan untuk bisa dapat hamil dan kemudian mendapatkan Amin. hubungannya. Amin, Allahumma amin. Dan bagi yang sudah besar-besar juga ini belum selesai, Bah, ternyata ya. Oh iya, Tadi tidak akan pernah selesai. ada tadi yang Bapak ceritakan, ada kewajiban untuk menikahkan nih. Ini khusus untuk Iya, anak perempuan atau mencarikan anak jodoh. laki-laki nih, Be? Mencarikan jodoh, baik laki maupun perempuan. Baik anak kita laki maupun anak kita perempuan, wajib kita carikan jodoh. Nah, ini kan kadang-kadang kalau anak-anak sekarang, wah masa era sekarang masih harus dicarikan jodoh. Ini gimana Be menjawabnya, Be? Memang wajib. Memang wajib. Carikan jodoh itu wajib. Jangan lepas tanggung jawab. Carikan jodoh. Kalau anak bisa cari sendiri, ya bagus. Gitu loh. Bagus. Kalau seandainya dia, jadi gini, anak harus kita carikan nafkahnya kan. Kalau dia bisa cari nafkah sendiri, ya bagus. Anak mesti kita carikan jodohnya. Kalau dia bisa cari sendiri, ya bagus. Anak harus bisa belajar Quran. Kalau dia bisa baca sendiri, ya bagus. Kita mesti didik dia dengan akhlak. Kalau dia bisa baca buku berakhlak, bagus. Tapi sama sekali tidak menggugurkan kewajiban kita. Gitu. Carikan jodohnya. Saya carikan jodoh. Ya. Bis ini udah siap-siap aja. Kalau ada anak laki-laki teman saya yang saya bilang lumayan apa semua, langsung tuh pikiran saya tuh, kita mesti kebiasaan jadi besan nih, kita bilang gitu. Ya, nggak ada salahnya kok. Gitu ya Mas ya. Ada pertanyaan silakan. Silakan jamaah. Tadi soal hadis tadi, Be, yang bahwa ar-rajulu ala dini khalilihi itu gimana, Be? Karena nih anak-anak kita ini memang kan mungkin lebih banyak kehidupannya sementara ini ya banyak di sekolah dengan teman-temannya, bahkan banyak sekali nih akhir pekan kalau anak-anak sudah agak gede itu mereka lebih memilih untuk main sama apa namanya anak keluar teman-temannya daripada diajak sama orang tuanya untuk makan di luar misalkan. Ini bagaimana, Be, kalau menghadapi kayak gini? Ya karena anak temennya itu asik, dukung, karena temennya mensupport, karena temennya jadi ngobrolan enak, ngobrolnya seiring. Itu sebabnya kalau kita nggak seiring, nggak sejalan, nggak ngobrol, ya nggak asik sama kita. Balik lagi ke kita. Beruntung kalau soulmate-nya itu, temennya itu adalah orang sama muslim, sama muslimah, sama-sama baik, beruntung, lepas kita. Nah kalau temennya itu narkoba, apa nggak kena narkoba anak kita? Ya karena kita nggak jadi orang tua yang asik. Nggak ada orang tua yang mengasihkan gitu, nggak ada orang tua yang nggak kurang perhatian dan banyaknya ribut mulu gitu, berdebat mulu, ya terang aja dia lebih asik sama temennya karena temennya itu nurut sama dia. Jadi kita mesti nurut sama anak, iya, sebagian iya, kita mesti sedikit berkorban dengan permintaannya dia, ya. Gimana kita jadi orang tua
kadang jadi orang tua, kadang jadi teman yang mengasihkan. Kadang tempat curhatnya itu kita. Kalau ada masalah tuh larinya ke kita, kan enak, ya. Ada lagu tuh yang apa namanya? eh Nanti deh saya share deh. Itu lagu lagi ngetop dan anak-anak kalau nyanyi itu tuh histeris, nangis. Saya lihat tuh, ya. eh Sampai saya save di TikTok itu, kok lagu itu bisa bikin nangis orang ya gitu. Mana sih handphone saya tuh? Lagu itu bisa bikin nangis semua orang. Apa hidung? Ya Allah. Udah habis ya, Deng. Lagu itu berjudul begini. Ini saya save lagunya. Saking mantepnya itu lagu saya save. eh Sampai mana ya? Di konser-konser kalau anak nyanyi itu nangis. Di konser-konser nyanyi itu nangis. Oh, saya langsung buka di TikTok, saya tulis ayah, judulnya Ayah Ibu lagunya situ ya. Nah, mohon maaf ini ada sedikit kurang enak, tapi eh ada wanita dengan tidak berbusana muslimah gitu ya. Tapi emang yang bikin ngetop dia sih gitu ya. Nangis tuh. Kita ada konser yang saya lihatin. Ternyata curhatan seorang anak loh. Ini saya skip karena auratnya. Nah ini anak yang asli yang nyanyi. Baiklah. Oh Yus, kok pakai yang bawah dipotong? Hmm? Ini di TikTok Bapak ini, Be ya? Saya pertama kali dengar lagu ini tertarik, terus saya searching, ngetop banget di tempat dinyanyikan. Ada seorang pengamen nyanyi, satu restoran ikuti nyanyi dan nangis rame-rame. Saya lihat di konser yang di mana, kok fenomena ya? Kok sampai saya nggak tahu ya? Wah, parah nih gitu kan, parah nih, boy, parah nih nggak tahu nih. Dan saya tanya sama teman saya, dia, iya Ustadz itu saya dengarnya nangis, saya dengar nangis. Begitu nggak buat saya itu satu itu ternyata curhatan gitu ya, curhatan banyak orang. Kalau kita lihat profil penyanyinya juga berantakan, berantakan mana ya, ada yang kacau banget profilnya tuh. Nah ini di sebuah konser ya, ini seorang perempuan. Aku jadikan kisahmu aku hidup. Ayah dengarkanlah bahagia. Jadi ini curhatan anak-anak yang dia kepengen sebenarnya. Cuman ayahnya tuh nggak mendidik dengan baik dan ibunya tuh kasar. Ini lihat, ini seorang penyanyi di band yang cukup terkenal ya. Tapi dia nggak sanggup nyanyi sampai diam. Ini seorang laki-laki nih. Ibu tolong percaya aku. Sampai nangis ya. Dia berhenti tuh ya.
dia berhenti dari nyanyinya, dia nangis. What I'm saying, yang saya ambil fenomena ini adalah mereka bukan bandel, tapi mereka punya ayah dan ibu yang nggak mau denger dia. Itu terwakili tuh, nyanyi semuanya tuh, nangis semuanya di grup di konser itu, terwakili banget. Jadi dia bukannya bandel gitu loh. Dia bukannya bandel, dia nggak didengar sama bapaknya, dia nggak didengar sama ibunya. Jadi akhirnya kayak gini sebagai pelarian gitu. Baik, kita lanjutin besok ya, 6:30 ya aktivitas. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, temanya masih panjang, Be, ya. Kalau soal anak ini nggak Masih panjang, habis masih panjang. sebenarnya. Besok kita kupas lagi. Karena pasti nih kita juga butuh sharing dari ibu-ibu dan bapak-bapak nih, karena punya pengalaman mendidik anak, tentu masing-masing punya pengalaman tersendiri, dan Itu dari yang mana diharapkan sumbernya. Nah, sebenarnya. ini yang kita ingin tahu juga. Karena biasanya, Beh, turun-temurun, Beh, karena dulu ayah dan ibu kita ngedidiknya kayak gitu, kemudian kita duplikasi gitu. Nah, Itu yang salah. itu yang kita duplikasi dan ternyata salah. Padahal ada Iya banyak dong. panduan. Enggak, Nabi sudah sesuaikan dengan zaman. Mm-mm. Nabi bilang, khatibun nas ala qadri ukulihim. Kalau bicara sama orang, apalagi sama anak, sama orang aja, sesuaikan dengan kadar akalnya. Ada yang nanya, Beh, judul lagunya apa ini gitu? Ayah ibu, Ayah ibu ya. Penyanyinya siapa, Mas? eh Cika Cantika. Silakan kalau ingin lihat, dan mungkin itu kita hanya ngambil ibrohnya Vira, ya. Vira Cantika, ayah ibu, Vira Cantika. Mira Cantika. Vira Cantika. Ada seorang penyanyi dangdut, menyanyikan lagu itu, dilanjutkan sama pemain bandnya karena nangis di panggung nggak bisa melanjutkan. Suatu saat nanti kan ku gantikan tugasmu ayah, doakan aku. Ini penyanyi dangdut, saya namanya nggak tahu, tapi dia coba nyanyikan ini lagu ini karena permintaan penonton. Ayah ibu, ayah ibu, ayah ibu gitu. Dan dikasih pengantar, dia hafal dari awal, tapi begitu refnya begitu. Ini perhatiin ya. Didangdutin sama penyanyi dangdut ini. Tapi justru si penyanyi dangdut itu nggak bisa nyanyi. Begitu ayah dengarkanlah gitu. Ini kan mewakili gitu loh. Para ayah tuh nggak suka dengerin anaknya gitu loh. Nggak suka dengerin anaknya. Saya nggak menilai dangdutnya, saya nggak menilai auratnya, saya nggak melihat rambutnya yang digerai. Tapi saya melihat lagu ini mampu menjembatani putusnya komunikasi antara orang tua sama anak. Gitu ya. Kalau anak kali-kali kita harus tegas, harus tegas, iya harus. Tapi jangan putus komunikasi itulah gitu ya. Jangan menentukan lah gitu ya. Duh, kalau kepengen hati sih anak saya nih maunya sekolah di agama lagi deh gitu. Tapi dia maunya negeri. Ya udah saya ngikut gitu. Selama kita bisa pantau dan didik. Kita lanjutin besok, Mas Kolis. Saya janji sama Aisyah jalan sama dia nih pagi ini. Baik, Siap-siap. alhamdulillah, Beh. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan pagi yang sangat indah, Beh, pagi-pagi ini Insya bersama Allah. anak tentunya ya. Dan kita semua tentu ada yang sedang siap-siap untuk ngantar anaknya ke sekolah. Itu juga bagian dari upaya kita untuk memperdekat ya hati Iya dengan dong. anak kita. Ada juga mungkin
bapak-bapak yang antar istrinya ke pasar juga bagian untuk upaya untuk mendekatkan hubungan suami istri dengan lebih Baik, baik. pamit Alhamdulillah, ya. Beh. Lanjut, Taufik. lanjut. Insya Allah kita Pamit, ketemu lagi silakan. besok, Beh. Mau doa silakan, lanjut, Baik, jemaah silakan. yang dimuliakan Allah. Insya Allah kita akan ketemu lagi, Babeh, Haikal, dengan tema yang sama tentang bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Dan seperti yang disampaikan oleh Babeh, tidak ada anak-anak yang nakal gitu ya, karena jelas di dalam disabdakan oleh Rasulullah, kullu maulidin yuladu ala fitrah, jadi bahwa setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Nah, fitrah ini yang harus kita jaga. Nah, ketika kita fitrah tidak kita jaga, berarti yang salah adalah kita sendiri sebagai orang tuanya. Baik, sebelum tutup, barangkali dari Bu Darmi ini ada yang disampaikan untuk persiapan khitanan masal di tanggal 2 September. Tinggal menghitung beberapa hari lagi nih, tidak lama lagi ya Bu Darmi, sekitar 20 hari gitu ya, sekitar. Assalamualaikum Bu Darmi, ada yang disampaikan dari panitia? Baik, kalau tidak ada, belum ada, insya Allah nanti beberapa hal yang penting akan disampaikan di grup ya. Dan silakan pantau di grup dan kami terima kasih, mengucapkan terima kasih sekali kepada jamaah yang dimuliakan Allah atas semua dukungannya terhadap Majelis Keluarga Indonesia dalam berbagai aktivitas, dari mulai aktivitas kajian maupun aktivitas sosial yang insya Allah akan kita rutinkan, dari mulai kegiatan sunatan khitanan masal, bakti sosial, dan beberapa kegiatan sosial lainnya. Dan tentu tanpa dukungan dari bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita tidak mungkin bisa bergerak, dan semuanya adalah majlis yang kita bina sendiri, yang kita kembangkan bersama-sama sehingga kita merasa memiliki majelis ini, dan mudah-mudahan ini menjadi kebaikan wasilah untuk kita semua dan keluarga kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup majelis ini dengan Ustaz Selo, ada yang disampaikan sebelum ditutup? Ada Ustaz. Update terkait 2 September itu. Jadi alhamdulillah dari 200 paket bakti sosial, dana untuk khitan sudah selesai, 100% terkumpul. Terus yang 200 paket bakti sosial, yang beras Quran sama buku tadabur, untuk yang Quran 200 paket sudah terkumpul alhamdulillah. Tinggal yang beras sama buku. Beras itu baru 50 paket. Nah, tinggal 150 ya. Nah, ya sisanya tinggal buku itu tadabur Al-Fatihah. Itu sih alhamdulillah, jadi tinggal 1,5 lagi lah targetnya. Baik, Itu. ini masih ada waktu ya, peluang untuk beramal ya. Ini apalagi pagi-pagi, ini silakan untuk Japri Panitia Bu Darmi dan juga Bendahara Bu Yanti ya, yang ingin mendukung semua kegiatan MKI, salah satunya di kegiatan khitan masal ini dan bakti sosial. Tadi seperti dikatakan oleh Ustaz Selo, masih ada kekurangan nih, dari luar target 200 masih ada 200 ini beras ya. Masih cukup baru terkumpul 50 dan masih ada 150 yang bisa kita dukung. Dan juga untuk buku nih, insya Allah doakan juga mudah-mudahan buku yang sekarang sedang diselesaikan bisa cepat selesai dan juga bisa dibagikan ke jamaah juga, bukan hanya menjadi salah satu paket dari paket bakti sosial, juga bisa jadi kita nikmati tadabur dari Tuan Guru Separuh Fajar yang biasa digelar di setiap malam ya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah, mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alafu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa
لنا حجة يا رب العالمين.